Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agustia Dwi Pamujati, salah satu dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kediri. Video ini merupakan salah satu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk audiovisual dari aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah Teknologi Hasil Pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar teknologi hasil pertanian yang berkaitan dengan pengenalan komoditas hasil pertanian, karakteristik bahan hasil pertanian, serta teknik penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara efisien dan berkelanjutan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah, diskusi kelompok, praktek lapangan, presentasi, dan evaluasi tertulis dengan menekankan pada kemampuan analisis, komunikasi ilmiah, serta pemahaman kontekstual terhadap sistem agribisnis secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi teknologi hasil pertanian secara profesional, beretika, dan berwawasan kewirausahaan dalam mendukung pembangunan agribisnis berkelanjutan. Materi mencakup berbagai metode pengolahan seperti pengolahan suhu tinggi dan rendah, fermentasi, pengeringan, emulsifikasi, serta penggunaan bahan tambahan pangan dan teknik pengemasan modern. Mahasiswa akan mempelajari konsep dan aplikasi teknologi yang mampu mempertahankan mutu, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian, baik untuk tujuan konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri. Pada awal perkuliahan, sebelum menyampaikan materi pendahuluan atau pengantar, saya biasanya menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan, disampaikan bentuk penilaian atau evaluasi pembelajaran selama 1 semester. Dengan komposisi penilaian, yaitu keaktifan 20%, tugas individu dan kelompok 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Dengan mengetahui komposisi penilaian dari awal perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah Teknologi Hasil Pertanian yang dilakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan siang hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya ini ada daftar hadir, silahkan diisi. Bagi yang tidak hadir, jangan diabsenkan ya, jangan diisi untuk daftar hadirnya. Nah, untuk materi kita pada mata kuliah Teknologi Hasil Pertanian siang hari ini, kita akan mempelajari tentang teknologi pengeringan bahan hasil pertanian. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu pengeringan itu apa sih sebenarnya? Apa kira-kira? Nah, pengeringan ini merupakan salah satu metode pengawetan dengan cara mengurangi kadar air dari bahan sehingga akan memperpanjang umur simpan. Kenapa kok bisa umurnya panjang? Karena ini mikroorganisme dan enzim itu dia tidak bisa beraktivitas karena kekurangan air. Air untuk dia melakukan hidup itu tidak mencukupi sehingga mikroorganisme akan inaktif. Tuh. Kemudian proses pengeringan ini bukan merupakan proses sterilisasi ya, dua hal yang berbeda antara proses pengeringan dan proses sterilisasi. Kemudian ada nih, produk yang sudah dikeringkan, dia itu harus dijaga apanya? Kadar airnya agar tetap rendah sehingga tingkat keawetannya itu juga bisa lebih lama. Tujuan pengeringan sendiri, yang pertama itu ada pengawetan. Kenapa ketika bahan yang sudah dikeringkan itu awet? Ya tadi sudah dijelaskan di awal ya, karena kadar airnya menurun sehingga pasti akan aktivitas mikroorganismenya tidak akan terjadi sehingga bahan itu akan lebih awet. Serta dia akan mengurangi volume dan berat dari produk.
ini akan mempermudah proses transportasi dan penyimpanan. Contohnya saja, ketika kita panen gabah 1 ton dalam kondisi gabah kering panen, dengan itu pasti membutuhkan alat transportasi yang lebih besar. Tapi ketika sudah dikeringkan dengan kadar air yang menjadi 17%, itu pasti akan membutuhkan kendaraan yang lebih kecil untuk mengangkutnya. Itu. Kemudian ada juga penganeka-ragaman produk seperti breakfast cereal dan minuman instan. Teman-teman tahu produk Energen? Tahu ya? Nah, itu merupakan beberapa produk dari metode pengeringan. Kemudian prinsip pengeringan itu yang pertama yaitu pindah panas dan difusi air. Kemudian terjadi perubahan cairan menjadi uap air. Sehingga kenapa bahan yang dikeringkan itu pasti dia beratnya lebih ringan. Karena terjadi proses penguapan air pada bahan hasil pertanian. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju pengeringan. Yang pertama ada suhu. Jelas ya, kenapa suhu itu mempengaruhi proses pengeringan. Di sini, semakin tinggi suhu yang digunakan untuk proses pengeringan, secara otomatis akan mempercepat proses pengeringan. Oke, yang berikutnya ada laju aliran udara. Nah, semakin cepat laju aliran udara dalam suatu alat pengering, secara otomatis juga akan mempercepat proses pengeringan. Berikutnya ada luas permukaan bahan. Semakin luas permukaan bahan yang akan kita keringkan, itu juga akan mempercepat proses pengeringan. Sebagai contoh, kita punya 1 buah apel misalnya. Ketika 1 buah bentuknya bulat seperti ini, ketika akan dikeringkan, dia akan membutuhkan waktu pengeringannya lebih lama atau lebih pendek? Lebih lama. Kemudian apel ini kita potong-potong kecil-kecil menjadi bentuk yang irisan-irisan, kira-kira menjadi 6 bagian atau 5 bagian. Otomatis luas permukaannya akan lebih banyak. Kenapa? Nah, ketika luas permukaannya lebih banyak, akan mempercepat proses pengeringan. Tuh. Selanjutnya ada kadar air bahan. Sebagai contoh, kita memiliki sayuran wortel dengan melon misalnya, sama-sama hortikultura ya. Kadar airnya lebih tinggi mana antara wortel sama melon? Lebih tinggi melon. Nah, ketika kadar air bahan itu dia semakin tinggi, proses pengeringannya juga akan semakin lama. Itu. Terus yang terakhir adalah komposisi kimia dari bahan tersebut. Misalnya ada beberapa bahan makanan atau bahan hasil pertanian ya, dia mengandung gula tinggi. Nah, ketika bahan makanan itu mengandung gula yang tinggi, kita harus memperhatikan suhu pengeringan. Karena apa? Ketika dikeringkan dengan suhu yang tinggi, pasti akan terjadi proses karamelisasi. Over karamelisasi akan terjadi proses kegosongan. Itu yang tidak diharapkan pada proses pengeringan. Berikutnya ada beberapa metode pengeringan. Yang pertama ada konduksi dengan cara kontak dengan plat panas. Jadi bahan itu diletakkan dalam plat panas. Kemudian ada cara konveksi, yaitu cara konveksi itu dialiri dengan udara panas. Ada juga pengeringan menggunakan radiasi dari sinar inframerah. Dan yang sekarang ini lagi banyak digunakan yaitu menggunakan gelombang mikro. Tahu alat namanya microwave? Nah, itu merupakan energi dari gelombang mikro. Berikutnya ada dasar pemilihan metode pengeringan. Kenapa ini penting? Pasti ya, karena yang pertama kualitas yang diinginkan itu seperti apa sih? Kemudian harapannya produk itu konsumennya siapa? Sama-sama kita mengeringkan misalnya wortel yang ada di dalam kemasan Indomie, tahu ya, kemasan mie instan itu kan ada sayuran yang dikeringkan. Nah, apakah itu kualitasnya yang diinginkan seperti apa? Itu juga pasti akan mempengaruhi metode pengeringan. Kemudian sifat dari bahan dasarnya. Tadi udah saya jelaskan, kalau asam amino dengan karbohidrat pasti juga akan berbeda metode pengeringannya. Berikutnya adalah biaya. Biaya pengeringan itu pasti tiap alat pengeringan berbeda-beda ya biayanya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal
Ini juga. Nah, kemudian ada dasar pemilihan jenis alat pengering. Ini juga ada ketentuannya, karena sama-sama kita mengeringkan sayuran yang bentuknya daun, lembaran, sama yang bentuknya umbi, misalnya kentang dan lain sebagainya, itu pasti akan berbeda alat pengeringnya. Contohnya seperti ini. Bentuk bahan yang dikeringkan itu apakah bentuknya dia itu cair, ataukah pasta, ataukah cairan kental, ataukah yang lainnya. Contohnya, kita membuat susu bubuk. Susu bubuk itu kan dia bentuknya, produk akhirnya berbentuk bubuk, tapi awalnya dia dari bentuk apa? Cair. Itu metode pengeringannya juga akan berbeda. Berikutnya yaitu sifat bahannya. Apakah dia sensitif terhadap oksidasi, apakah dia peka terhadap suhu, ataukah tidak. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi jenis alat pengering yang akan kita gunakan. Contohnya misalnya asam amino. Asam amino atau protein, dia pasti akan rusak ketika terkena suhu tinggi. Maka dari itu perlu dipertimbangkan untuk mengolah asam amino dalam bentuk kering, biasanya dengan menggunakan oven vakum ataupun freeze drying. Selanjutnya yaitu sifat produk yang diinginkan. Apakah dia bentuknya bubuk, ataukah instan, ataukah bentuk yang tidak berubah. Ini juga akan mempengaruhi alat apa yang akan kita gunakan, serta harga produk akhirnya. Kita tuh endingnya ya, pada akhirnya produk yang akan kita keringkan itu tuh mau dijual dengan harga yang murah, yang sedang, ataukah harga yang mahal. Tuh. Ini ada beberapa tipe dasar proses pengeringan. Yang pertama ada pengeringan matahari ya, sudah umum dilakukan di sekitar kita. Biasanya mungkin kalau orang tua kalian membuat kerupuk kuli, misalnya itu kan dijemurnya pakai sun drying atau jemur matahari. Kemudian ada proses pengeringan menggunakan atmosfer. Di sini dibedakan menjadi dua ya, ada yang sistem batch, ada yang sistem continue. Kalau yang sistem batch itu ada cabinet dryer namanya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu di next slide. Kemudian kalau sistem continue itu ada tunnel, ada belt conveyor, ada spray drum atau roller dryer. Dan yang ketiga ada pengeringan subatmosferik, yaitu pengeringan vakum dan pengeringan beku. Nah, ini jenis-jenis pengeringan yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ya, sun drying, itu pasti ya menggunakan sinar matahari. Ini biasanya terbatas, hanya bisa dilakukan pada iklim panas atau kelembapannya rendah. Mungkin kalau seperti saat ini, itu bisa dilakukan pengeringan menggunakan sun drying. Tapi ketika cuacanya hujan, seperti beberapa bulan yang lalu lah misalnya, itu pasti membutuhkan proses pengeringan yang lebih lama. Kemudian pengeringan menggunakan sun drying ini dia memiliki umur simpan yang terbatas. Karena apa? Mungkin terjadi ketidakseragaman ya. Karena kita menggunakan sun drying, kita tidak bisa mengatur suhunya itu berapa, karena tiap jam aja bisa jadi berbeda. Kemudian ketika kita menjemur misalnya kerupuk nih, satu hamparan seperti ini, mungkin yang di ujung sana, yang di ujung sini terkena sinar mataharinya itu suhunya nggak sama. Itu bisa jadi juga. Berikutnya ada pengeringannya itu dia pasti lebih lambat, jadi tidak cocok untuk produk-produk yang bermutu tinggi. Contohnya tadi protein. Yang kedua ada solar drying. Solar drying ini menggunakan energi matahari secara tidak langsung. Biasanya hanya menggunakan energi matahari saja, atau energi matahari merupakan energi tambahan. Terus pengeringan ini lebih cepat dibandingkan dengan sun drying. Contoh gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ini penangkap ini ya, solar kolektornya di sini, kemudian dari udara sini dimasukkan ke ruangan. Jadi istilahnya mungkin seperti ruangan ini ya. Ruangan ini tuh misalnya pengering. Kemudian ada seperti kayak cerobong. Itu dia udara panasnya dialirkan dari cerobong itu dari solar kolektor itu. Kira-kira seperti ini gambaran solar drying. Nah, ini juga gambarnya solar drying. Nah, yang ketiga ada kiln drying. Ini menggunakan udara panas pada proses pengeringannya. Jadi pemanas atau pembakar gas itu biasanya berada pada bagian bawah pengering. Kemudian udara panas itu dialirkan pada bagian atas tempat produk dikeringkan. Contohnya kalau kita mengeringkan kakao. Nah, kakao itu dia diletakkan di para-para
setelah fermentasi selama beberapa hari, 5 hari atau 7 hari, kemudian dia diletakkan di para-para, kemudian dialiri udara panas. Itu untuk proses pengeringan kakao. Gambarannya kira-kira seperti ini untuk alatnya. Kemudian berikutnya ada kabinet drying. Kabinet drying ini merupakan sistem pengeringan batch, berarti terputus ya, bukan continue. Kemudian pada pengeringan ini jelas ya, suhu itu dijaga konstan, kemudian kelembapan akan menurun selama proses pengeringan. Karena kelembapannya akan menurun, otomatis pengeringan akan lebih cepat. Berikutnya ada tunnel drying. Tunnel drying ini pada prinsipnya ya hampir sama seperti kabinet drying, tapi dia sifatnya continue. Kalau yang tadi kabinet drying itu dia bersifat batch ya, atau terputus. Kalau ini sifatnya continue. Nah, pada tunnel drying ini pengeringan dalam suatu tunnel di mana produk yang dikeringkan ini dilewatkan. Kemudian pengeringan bersifat cepat, seragam, dan tanpa menyebabkan kerusakan dari bahan. Jadi tunnel itu apa sih? Terowongan ya, seperti terowongan gitu ya. Kemudian bahan itu diletakkan di dalam kayak kereta gitu ya, konveyor. Kemudian dimasukkan ke dalam tunnel itu. Kemudian di sana terjadi proses pengeringan sehingga keluar itu dia prosesnya bahan itu sudah mengering. Dari situ kemudian baru dilanjutkan proses berikutnya, entah itu pengemasan atau pendinginan secara cepat. Nah, ya gitu. Selanjutnya ada conveyor drying. Conveyor drying ini dia sifatnya juga continue. Jadi sama seperti yang tunnel drying. Bahan dilewatkan ke dalam tunnel yang mengandung udara panas yang bersirkulasi, kemudian bahan diletakkan dalam conveyor belt atau ban berjalan. Nah, proses ini tuh pasti terkontrol, kita dapat mengatur suhu, kelembapan, waktu, karena kita bisa mengeset kecepatan dari beltnya atau konveyornya itu berjalan itu kira-kira kecepatannya berapa, sehingga harapannya ketika keluar dari tunnel, bahan itu sudah benar-benar kering. Kemudian ada proses spray drying. Biasanya ini cocok digunakan untuk produk-produk yang bentuknya bubuk ya. Seperti tadi yang saya contohkan, ada nutrisari, ada susu bubuk. Nah, itu biasanya lebih cocok menggunakan metode spray drying atau pengering spray. Nah, pengeringan ini terjadi ketika dispersi cairan atau slurry itu dikeringkan oleh aliran udara panas. Kemudian partikel yang telah kering ini dipisahkan dan dikumpulkan. Biasanya digunakan untuk mengeringkan susu, jus buah, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini gambar yang spray drying ya. Ini adalah alat pengeringnya. Terus ini ada atomizer. Atomizer ini dia yang menyemprotkan bahan, misalnya susu tadi, susu yang cair, itu dia disemprotkan di sini. Nah, karena udaranya di sini itu dia panas, otomatis dia akan berubah menjadi serbuk. Paham ya? Kalau atomizer kan berarti kan di sini kan dia kayak kabut gitu ya bentuknya ya. Airnya itu bentuknya itu seperti kabut kecil-kecil, ketika kena udara panas otomatis dia akan langsung memadat. Jadilah bentuknya seperti serbuk. Itu prinsipnya seperti itu. Terus ada drum drying. Drum drying ini dia lebih cocok untuk produk yang bentuknya itu cair, slurry atau puree. Puree buah. Puree itu istilahnya kayak bubur gitu ya, kayak bubur, entah itu bubur buah ataupun yang lainnya. Itu dia lebih cocok untuk menggunakan drum drying dalam proses pengeringannya. Nah, ini lapisan tipis bahan dipanaskan pada permukaan drum yang panas, kemudian lapisan tipis yang sudah kering itu dilepaskan dari drum dengan menggunakan blade. Lama kontak bahan dengan permukaan drum sekitar beberapa menit, serta serpihan bahan yang telah kering kemudian digiling. Jadi ketika kering dia itu bentuknya ya masih kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya. Dia akan menempel tipis di drum itu, kemudian diambil baru dihancurkan. Beda dengan yang spray tadi ya. Kalau spray kan keluar dia memang keluarnya sudah berbentuk butir-butir halus. Tapi kalau ini dia bentuknya masih seperti lembaran yang menempel di permukaannya drum, dalam permukaannya drum. Kemudian dia masih perlu proses penggilingan. Nah, selanjutnya ada vacuum drying. Keuntungannya apa vacuum drying? Yang pertama ya jelas ya, dia suhunya lebih rendah. Kemudian kerusakan bahan karena panas dapat dikurangi. Terus tidak terjadi oksidasi selama pengeringan karena tekanannya diatur ya. Karena vakum, kondisi vakum berarti otomatis kan tekanannya diatur, sehingga tidak terjadi oksidasi selama proses pengeringan. Biasanya beberapa bahan yang dikeringkan menggunakan vacuum drying ini berbentuk cairan, pasta, tepung, ataupun produk dalam bentuk irisan. Berikutnya ada freeze drying. Pada proses freeze drying ini tidak terjadi pemindahan cairan dari bagian dalam produk ke permukaan.
Contohnya ini, pada proses pengeringan kristal es menguap menyebabkan rongga di dalam produk itu kosong ya. Terus tidak terjadi pengerutan produk serta strukturnya itu porus atau mudah rehidrasi atau mudah menyerap udara di sekitarnya. Nah, berikutnya ada pneumatic drying. Ini merupakan metode pengeringan yang memisahkan bahan selama proses pengeringan. Ini bahan dikeringkan dengan cara melewatkan ban berjalan atau conveyor ya, belt tadi itu pada aliran udara panas, dan selama pengeringan, partikel yang berukuran kecil akan cepat mengering dan terpisah terlebih dahulu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya lakukan, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Lucy ya? Ya. Silakan. Faktor apa yang mempengaruhi laju pengeringan bahan hasil pertanian? Oke, jadi beberapa faktor yang menjadi ini ya pengaruh utama laju pengeringan. Itu yang pertama jelas suhu udara pengering. Karena kenapa? Semakin tinggi suhu udara pengering yang kita gunakan, maka laju evaporasi dari air terhadap bahan itu akan meningkat. Kemudian semakin tinggi udara yang kita gunakan, semakin tinggi ya suhu udara yang kita gunakan, pasti pengeringan yang akan kita lakukan juga semakin cepat. Meskipun suhu yang terlalu tinggi itu juga tidak cocok untuk bahan-bahan tertentu karena dapat merusak warna, flavor ataupun rasa dan nutrisi dari bahan. Jadi tergantung kita ingin mengeringkan bahan apa, contohnya itu seperti itu. Berikutnya ada kelembapan dari udara atau RH ya menyebutnya ya. Udara dengan kelembapan yang rendah itu dia lebih cepat mempercepat proses pengeringan sehingga akan lebih efisien. Karena semakin cepat proses pengeringan, otomatis biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit atau lebih murah. Kemudian yang berikutnya yaitu kecepatan aliran udara. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya aliran udara yang meratanya itu lebih cepat pasti akan mempercepat proses pengeringan juga. Seperti itu Mbak Lucy. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu izin bertanya, apakah kelebihan dan kekurangan pengeringan secara alami atau penjemuran dan pengeringan menggunakan alat mekanis? Nah pengeringan secara alami atau menggunakan metode sun drying ya tadi ya sudah saya jelaskan, dia kelebihannya pasti biaya operasionalnya itu lebih rendah karena kan hemat energi matahari ya sudah tersedia ya. Kemudian berikutnya prosesnya sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang canggih. Kita hanya membutuhkan para-para atau apa ya istilahnya ya. Kalau tempat penjemuran untuk menjemur itu saja. Jadi tidak memerlukan peralatan yang canggih. Tapi kekurangannya ketika kita menggunakan sun drying ya jelas yang pertama tergantung dengan cuaca. Apakah cuacanya itu mendung ataukah mendukung seperti ini. Nah itu pasti akan mempengaruhi lama atau tidaknya proses pengeringan. Kemudian yang kedua adalah resikonya terjadi kontaminasi dari debu, dari kotoran. Nah itu kita tidak bisa mengendalikan. Kalau kita menggunakan alat mekanis, kita bisa mengendalikan apakah agar bahan yang kita keringkan itu tidak terkontaminasi dengan debu dan mikroorganisme lainnya. Kalau untuk pengeringan secara mekanis, itu kelebihannya dia prosesnya lebih cepat dan terkontrol. Karena apa? Kita menggunakan suatu alat yang notabene kita bisa mengkontrol suhu dan kelembapannya, kemudian sehingga mempercepat proses pengeringan. Selain itu hasil pengeringan juga lebih seragam proses keringnya dan lebih higienis. Terus tidak bergantung pada cuaca ya, jelas ya karena kita menggunakan alat, energinya bukan dari matahari. Jadi kita tidak tergantung cuaca. Sedangkan kekurangannya biasanya itu biaya awal dan biaya operasionalnya itu relatif lebih mahal daripada sun drying. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, demikian tadi materi yang saya sampaikan.
Jadi dalam proses pengeringan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti suhu udara, kemudian sirkulasi atau kecepatan aliran udara, kelembapan relatif. Nah, itu kalian sudah mengetahui semua ya. Terus kalian juga sudah mengetahui, kita sudah belajar tentang beberapa alat pengeringan dan untuk beberapa bahan yang berbeda juga. Jadi metode pengeringan ataupun beberapa alat pengeringan itu ditujukan untuk bahan-bahan hasil pertanian yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalian tidak perlu khawatir untuk materi pembelajaran dan rencana pembelajaran kita dalam 1 semester itu sudah tersedia di LMS kita Spada Uni Kediri ya. Kalian sudah memiliki akun semua di situ. Nanti kalian bisa mengakses materi-materi perkuliahan ini di Spada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring atau online kita menggunakan akun spadaunikediri.ac.id. Di sini saya akan login sebagai dosen. Dan akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Ini di sini akan terrecord beberapa mata kuliah yang telah saya ajarkan, dan kita akan membuka kelas THP. Pada bagian awal itu ada introduction, yaitu perkenalan dosen, kemudian menjelaskan PMK dan komponen penilaian, serta ada kontak person dari dosen. Di sini juga ada RPS atau rencana pembelajaran semester, jadi mahasiswa bisa mengakses ini semua. Kemudian pada LMS ini juga sudah terrecord mulai pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14. Nah, ini. Kemarin kita menjelaskan tentang proses pengeringan, yaitu pada pertemuan ke-7. Jadi pada awal ini kita mendeskripsikan dulu pada materi pengeringan ini akan menjelaskan apa, kemudian ada materi yang sudah kita upload pada LMS ini. Mahasiswa tinggal mengklik materi yang telah ada dan bisa mendownload materi-materi ini. Kemudian juga ada materi pengayaan. Nah, materi ini berisi materi tambahan terkait pengeringan bahan hasil pertanian, serta ada forum diskusi. Jadi pada forum diskusi ini mahasiswa dapat melakukan diskusi atau tanya jawab dengan dosen, serta ada poin tugas. Jadi mahasiswa diberikan tugas dan akan mengumpulkan pada LMS pada ini. Demikian pemaparan video saya tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga pemaparan yang saya berikan memberikan manfaat dan berkah bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.